Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan saya kali ini bersama Ibu Esther Cahya. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang menghadapi krisis. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, rasanya hidup ini tidak mungkin kita hindari dari suatu keadaan yang dikenal dengan krisis, Pak Paul. Nah, kalau kita tidak bisa menghindarinya, satu-satunya ya harus menghadapinya gitu, Pak Paul. Tapi masalahnya, apakah ada pedoman atau tuntunan dari Pak Paul, dari kebenaran firman Tuhan itu tentang bagaimana kita itu harus menghadapi krisis gitu, Pak? Karena kalau salah menghadapinya kan juga merugikan kita sendiri, itu masalahnya. Memang Pak Gunawan, kita ini tidak bisa memastikan ya apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Nah, kadangkala yang terjadi itu tuh sesuatu yang menyenangkan. Tapi kadangkala yang terjadi itu sangat-sangat mengejutkan. Nah, krisis adalah saya definisikan sebagai situasi genting yang mengguncangkan keseimbangan hidup dan memaksa kita untuk mengubah hidup kita secara drastik. Jadi, krisis adalah sebuah situasi genting. Dan dampaknya itu tuh mengguncangkan keseimbangan hidup kita. Misalkan kita terbiasa hidup ya dalam keseimbangan tertentu, dalam ketentraman yang tertentu. Nah, tiba-tiba semua itu hilang tuh. Kita kehilangan ketentraman tersebut. Dan krisis memaksa kita untuk melakukan banyak sekali perubahan dalam hidup kita. Yang tadinya tidak kita lakukan, harus kita lakukan. Yang tadinya kita tidak pernah pikirkan, sekarang harus kita pikirkan. Nah, semua itu adalah tuntutan krisis yang tidak bisa tidak harus kita hadapi. Ya, apa saja tuh krisis, misalnya seperti penyakit terminal. Kita tahu ada orang yang misalkan dalam kondisi sehat walafiat, tiba-tiba mengecek dan dari hasil cek tubuh itu tuh ternyata mempunyai penyakit yang terminal ya, misalkan kanker atau apa. Atau seseorang yang sehat walafiat tiba-tiba terkena serangan jantung, meninggal dunia, sedangkan usianya masih muda. Dan seluruh keluarga bergantung kepadanya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh keluarga dalam kasus seperti itu? Nah, meskipun kita berharap semua ini tidak pernah menimpa kita, tapi kadangkala tetap krisis menimpa hidup kita. Nah, pertama-tama sebelum kita menghadapi ya, Pak Gunawan, krisis tersebut, kita mesti memahami beberapa hal tentang krisis. Yang pertama, kita tidak akan pernah dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi krisis. Maksudnya begini, bukannya kita itu tidak bisa sama sekali berbuat apa-apa. Maksud saya adalah sesiap apapun ya kita ini nih, tatkala krisis terjadi, kita tetap akan terguncang. Sebab ya itulah krisis. Krisis itu akan mengguncangkan hidup kita. Nah, kadangkala ada orang yang mempunyai prinsip dalam hidupnya, dia harus menyiapkan diri untuk yang terburuk terjadi. Sebetulnya ya boleh saja ya, tapi jangan terlalu juga terobsesi dengan menyiapkan diri untuk yang terburuk. Karena apa? Karena waktu krisis menimpa yang terburuk itu terjadi, kita tidak akan sanggup juga bisa melewatinya dengan lancar, dengan mulus. Kita akan terpukul, terguncangkan, dan mungkin ya untuk sementara tidak bisa berfungsi sebagaimana biasanya kita berfungsi. Jadi memang tidak ada kata siap Pak ya untuk krisis ini, Pak? Saya kira demikian. Saya kira demikian ya. Tidak ada kata siap untuk krisis. Yang kita pikirkan bahwa kita sudah siap ya, ternyata waktu kita mengalaminya tidak siap. Misalkan deh ya, apakah kita akan siap mendengar bahwa kita itu terkena kanker dan sudah sampai stadium 4? Ya, apakah kita akan siap seperti itu? Nah, saya kira sesiap-siapnya kita waktu mendengar kabar seperti itu,
pasti akan sangat mengguncangkan kita. Nah, biasanya apa reaksi seseorang, Pak Pol, ya, kalau dia menghadapi krisis yang ya tiba-tiba pasti itu? Biasanya dia akan sangat-sangat terkejut, Pak Gunawan. Dan dalam keterkejutannya itu tuh memang akan mungkin sekali dia menjadi sangat tertekan ya. Nah, ini adalah hal kedua tentang krisis yang kita juga perlu ketahui ya. Kita akan sangat tertekan. Dan dalam keadaan tertekan, acap kali kita melakukan hal-hal yang tidak lazimnya kita lakukan. Misalnya nih ya, kita itu tuh biasanya tuh tidak pernah marah-marah. Jarang marah-marah. Nah, sekarang kita menjadi pemarah. Kita dulunya tuh mudah sekali tertawa, ya. Sekarang tidak pernah tertawa sama sekali. Dulu kita itu tuh selalu mencoba mengerti orang lain. Sekarang kita itu tuh menuntut orang untuk mengerti kita dan kita akan sangat-sangat tidak sabar kalau orang kok tidak mau mengerti kita. Dengan kata lain, hal kedua tentang krisis yang mesti kita sadari adalah krisis itu tuh seringkali mengubah siapa diri kita. Diri yang kita kenal tuh tiba-tiba bisa hilang. Dan muncullah diri yang lain yang tidak kita kenali sebelumnya. Kita kehilangan kendali atas diri yang biasanya kita kenal itu. Itu sebabnya orang yang tinggal dengan orang yang sedang mengalami krisis, acap kali dibuat bingung. Kok dia jadi begini nih ya? Kok dia berubah seperti ini sekarang? Kok jadi tambah gak enak tinggal dengan dia? Dan sebagainya. Nah, itu bagian dari perubahan-perubahan yang memang biasanya itu tuh sangat berbeda dengan diri orang itu sebelumnya. Ya, dan itu sebetulnya adalah gejala dari kondisinya yang begitu tertekan. Ya, yang bersangkutan kan menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya, Pak Pol. Lalu apa yang harus dia lakukan? Seharusnya dia beradaptasi, Pak Gunawan. Seharusnya. Tapi masalahnya adalah kita itu tuh sebagai manusia tidak terlalu mudah ya beradaptasi. Nah, makanya dituntut ya fleksibilitas dalam diri kita. Kalau kita itu tuh memang orang yang kaku, susah sekali beradaptasi. Waktu menghadapi krisis, biasanya dampak krisis itu akan sangat berat sekali. Sebaliknya orang yang lebih fleksibel ya, waktu menghadapi krisis, dia akan lebih mudah beradaptasi. Contoh, dia misalkan mengalami kecelakaan sehingga kakinya itu tuh misalkan tidak dapat lagi digunakan. Dan dia harus menggunakan tongkat penyangga. Nah, orang yang kaku tidak bisa terima. Saya kok tidak punya kaki yang bisa saya gunakan. Dia akan terus marah. Ya, dia akan terus berkubang di dalam penyesalannya. Kenapa kok tidak punya kaki? Tapi orang yang fleksibel akan berkata, ya sudah, tidak ada kaki sekarang. Ada tongkat penyangga, ya saya akan jalan dengan tongkat penyangga. Yang penting saya sampai. Tidak harus saya itu tuh jalan untuk sampai ke tujuan. Saya bisa menggunakan tongkat untuk sampai ke tujuan. Nah, sekali lagi, ciri kepribadian yang fleksibel menolong kita untuk mengadakan perubahan-perubahan yang diperlukan di dalam krisis. Tadi waktu Pak Paul katakan akan terjadi perubahan begitu Pak ya, apakah itu sesuatu yang temporer atau akan untuk seterusnya begitu? Nah, ini sesuatu yang memang kita harus dapat pastikan ya, atau kita mesti nilai dari awalnya, Bu Esther. Ada krisis yang bersifat permanen. Ya, misalkan kematian. Kepala keluarga tidak ada lagi. Berarti ibu dan anak-anak sekarang harus memikirkan cara lain untuk bekerja. Menghasilkan penghasilan untuk dapat digunakan mencukupi keluarga. Tapi ada krisis yang lebih bersifat sementara ya, temporer. Misalkan terkena penyakit. Dan setelah diobati, orang itu mengalami kesembuhan. Sehingga ini bisa berfungsi lagi seperti biasa. Nah, ada krisis-krisis yang temporer, ada yang permanen. Dan kita mesti memisahkan keduanya. Seperti misalnya tadi saya sebut yang pertama kematian. Orang harus pada akhirnya menerima itu adalah kematian dan permanen. Dan selama-lamanya kita harus mengubah hidup kita ini nih. Nah, betapa malangnya ya, kalau ada orang yang tidak mau menerima bahwa suaminya sudah meninggal atau istrinya sudah meninggal dan terus hidup seakan-akan pasangannya itu tuh akan ada lagi nanti. Nah, itu akan menyusahkan dia untuk beradaptasi. Terima bahwa ini memang sudah tidak akan lagi bisa berubah. Sebaliknya juga sama ya.
Yang bersifat temporer, ya hadapilah sebagai sesuatu yang temporer. Jangan buru-buru ya mengetukkan palu sebagai vonis bahwa tidak akan lagi pernah ada perubahan. Dia terkena penyakit dan selama-lamanya dia akan begini. Tidak, ada hal-hal yang memang dengan perawatan akan membuahkan kesembuhan dan akan mengembalikan hidup seperti semula. Dan dia harus siapkan juga untuk nantinya hidup seperti semula. Nah, jadi penting bagi kita untuk bisa membedakannya. Apakah ini sesuatu yang bersifat permanen ataukah temporer. Jadi mungkin ini juga penting diketahui oleh orang-orang terdekat dari yang mengalami krisis ya Pak Paul ya. Misalnya keluarga atau teman-teman. Artinya mungkin goncangan ini apakah nanti akan ada masanya yang bersangkutan akan kembali lagi atau memang harus melakukan perubahan itu ya. Betul sekali. Jadi jangan sampai juga kita itu tuh sudah memastikan orang ini tidak akan kembali lagi seperti semula. Jadi semua pintu ditutup ya, kesempatan dia untuk kembali tidak ada lagi. Jabatannya, pekerjaannya sudah diguntingi semua. Waktu dia sehat dan mau kembali kerja, tidak ada lagi sama sekali. Nah itu tuh bisa menjadi krisis yang kedua. Yang bahkan lebih mematahkan semangat hidupnya dia. Iya, Pak Paul, dalam kondisi seperti itu biasanya orang ya katakan tidak berani mempersalahkan Tuhan, tetapi mempertanyakan kepada Tuhan. Kok hal seperti itu bisa terjadi di dalam dirinya gitu Pak Paul? Kita memang tidak mempunyai jawaban ya Pak Gunawan, kenapa harus terjadi. Tapi yang bisa kita katakan adalah Tuhan mengizinkan krisis itu terjadi dalam hidup kita. Nah, pengizinan Tuhan ini nih membuat kita sebetulnya seharusnya tentram, aman. Sebab kita tahu bahwa seburuk apapun krisis ini tetap di dalam wilayah penguasaan Tuhan. Tidak ada itu yang namanya tuh menyelinap keluar dari tangan Tuhan. Semua tetap berada di dalam kendali tangan Tuhan. Nah, dalam hal ini apakah ada contoh yang konkret gitu di dalam Alkitab, Pak? Saya akan angkat kisah Daud ya Pak Gunawan. Kita tahu Daud itu tuh untuk jangka waktu yang panjang hidup di dalam pengembaraan akibat dikejar-kejar oleh Saul. Nah, pernah satu kali Daud itu tuh begitu frustrasinya, akhirnya dia meminta perlindungan dari raja-raja Filistin. Sehingga dia aman karena Saul tidak menyerang Filistin ya. Dia aman di dalam kerajaan Filistin. Pada masa inilah terjadi sebuah krisis yang besar. Yaitu, sewaktu Daud pergi dari sebuah kota di mana mereka tinggal ya, yaitu kota Ziklag. Datang bangsa Amalek, menyerang kota di mana Daud tinggal beserta dengan rakyat dan keluarganya. Dan dikatakan oleh Alkitab, orang-orang Amalek ini menawan semua penduduk dan membakar habis kota itu. Waktu Daud kembali, kotanya sudah habis terbakar, anak istri dan semua keluarga dari prajuritnya, rakyatnya sudah tidak ada lagi. Nah, itu adalah sebuah krisis yang super besar. Dan sebetulnya dapat kita katakan ini adalah krisis yang mungkin sekali terbesar dalam hidup Daud. Dia belum pernah mengalami satu kotanya itu habis dibakar oleh musuh dan satu kota di mana ada anak istri itu semuanya ditawan. Itu belum pernah terjadi. Nah, jadi benar-benar ini krisis yang sangat besar sekali. Dan kita akan coba ya terapkan prinsip-prinsip yang tadi telah kita pelajari di dalam kisah Daud ini, Pak Gunawan. Yang pertama adalah ini nih. Kita bisa melihat ya bahwa sekuat-kuatnya Daud, sesiap-siapnya Daud ya, waktu dia menghadapi krisis ini, wah, tetap dia itu tergoncang. Ya, meskipun kita tahu Daud telah terbiasa hidup dalam krisis yang berkepanjangan, dikejar Saul, mau dibunuh Saul, namun tetap dia tidak siap menghadapi krisis yang sangat-sangat besar ini. Apa yang Daud dan orang-orang yang lakukan? Dikatakan di Alkitab, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Nah, apa yang terjadi di sini? Tidak siap, kaget, terkejut, terguncang, tertekan. Tapi Daud melakukan sesuatu yang sangat baik. Secara terapeutik ya, secara psikologis. Yaitu dia dan rakyatnya menangis dan dikatakan nangisnya bukan hanya sembarang menangis, tapi dengan suara yang sangat nyaring.
Jadi satu prinsip yang kita mau angkat dari cerita Daud ini adalah tatkala mengalami krisis, berilah izin kepada diri sendiri untuk terguncang, untuk sedih, untuk terluka, untuk menangis ya sekeras-kerasnya. Izinkan diri untuk mengalami guncangan. Kita tidak selalu kuat dan izinkan diri untuk sekali-sekali lemah. Apakah ini prinsip yang berlaku untuk semua, Pak Paul? Karena kadang-kadang ada misalnya seperti kepala keluarga begitu ya, mengatakan kalau saya mengizinkan diri saya terguncang, lalu bagaimana dengan yang lain gitu? Kehidupan kan harus berjalan. Sebisanya, ya kita itu tuh jujur dengan diri kita apa adanya. Sewaktu kita memang lagi terguncang, kita bisa juga membagikan keterguncangan kita ya. Kita tidak usah menutupinya. Meskipun waktu tuntutan untuk kuat, untuk mengendalikan situasi itu tuh muncul, ya kita tetap harus lakukan. Tanggung jawab kita kadang-kadang harus kita kedepankan. Perasaan harus kita kebelakangkan. Tapi permintaan saya adalah jangan kebelakangkan dan kemudian tanam atau kubur. Izinkanlah diri itu tuh untuk tetap ya merasakan guncangan yang begitu berat. Dan tidak apa-apa. Daud seorang tentara yang gagah berani melawan Goliat yang besarnya beberapa kali lipat dari dia. Dia tidak takut, dia berani hadapi. Ya bahkan dia juga dikatakan kan berani melawan binatang-binatang buas yang mau memakan dombanya. Gagah berani, tapi dia berani menangis ya. Dia berani membuka dirinya bahwa dia manusia dan dia bisa terguncang. Nah, seringkali dalam kondisi seperti itu, orang-orang di sekeliling ini bukan malah mendukung, Mbak Paul, tapi malah menyalahkan, malah mencari penyebabnya bahwa dialah yang menyebabkan krisis ini terjadi dan seterusnya. Dan itu yang terjadi juga dengan rakyat Daud. Menarik sekali ya, awal-awalnya mereka bersama-sama dengan Daud menangis bersama, nangis begitu nyaringnya. Tapi setelah itu, waktu mereka sudah melepaskan emosi mereka dan mulai bisa berpikir, mereka itu tuh berbalik arah. Alkitab mencatat di 1 Samuel pasal 30 ini, di ayat 6, Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Meski mereka mengasihi Daud dan dengan rela mengikutinya, namun dalam kondisi tertekan, mereka tidak berpikir jernih ya, dan malah menyalahkan Daud. Ini memang saya kira kodrat manusiawi kita yang telah tercemar oleh dosa, Pak Gunawan. Jadi dalam kondisi tertekan, kita itu tuh ingin keluar. Nah, caranya keluar bagaimana? Nomor 1, menyalahkan orang lain. Jadi, saya mau membagikan satu prinsip di sini, berhati-hatilah. Jangan melakukan hal-hal yang kelak kita sesali seumur hidup. Meskipun tadi saya sudah singgung, dalam kondisi tertekan, kita kadang-kadang kehilangan diri. Melakukan hal-hal yang tidak lazimnya kita lakukan. Kita bukannya diri kita lagi dah. Tapi hati-hati. Jangan sampai ya kita melakukan hal-hal yang sangat salah. Ada orang dalam keadaan krisis besar. Malahan misalnya ya, berjudi. Udah kehabisan uang misalnya. Bukannya berikhtiar dengan cara yang lebih sehat ya. Malah berjudi. Beranggapan siapa tahu saya dapat kemenangan besar, saya bisa bayar semuanya. Malah tambah habis. Jadi kadang-kadang kita itu dalam kondisi krisis, memang kehilangan kendali dan tergoda melakukan hal-hal yang sebetulnya bukanlah diri kita. Maka berhati-hati. Jangan melakukan hal-hal yang kelak kita sesali seumur hidup kita. Saya cukup sering bertemu, Pak Gunawan dan Ibu Esther, dengan kasus-kasus seperti ini. Orang-orang yang dalam keadaan krisis, rumah tangga sedang terguncang, malah cari perempuan lain. Akhirnya berselingkuh. Akhirnya punya anak dengan selingkuhnya itu. Masalah menjadi sangat lebar. Ingin menyelesaikannya, ingin kembali ke rumah, tapi tidak bisa. Sudah ada istri lain, sudah punya anak. Semua munculnya itu gara-gara dia dalam kondisi tertekan. Ya, jadi mestilah kita ini berhati-hati dalam kondisi seperti ini. Nah, di dalam hal itu kan sebenarnya orang-orang yang di sekeliling Daud, khususnya rakyat yang ada di sekeliling Daud itu kan menuntut suatu pertanggungjawaban Daud. Ini gara-gara kamu, gitu. Gara-gara Daud ini
mereka harus mengalami krisis ini? Dan itu disebabkan sebetulnya oleh ini, Pak Gunawan. Mereka tidak fleksibel. Mereka tidak bisa menerima perubahan itu tuh. Mereka tidak bisa menerima fakta bahwa hidup di dalam pengembaraan, ya, dari kota ke kota, dan hidup di tengah-tengah bangsa seperti Filistin yang memang gemar berperang. Filistin kan memang gemar menyerang bangsa Israel, bangsa lain. Ya, dalam kondisi perang seperti itu, ya, seharusnya lah ya, bisa dimaklumi bahwa kadang-kadang mereka menang perang, kadang-kadang mereka kalah perang, kadang-kadang mereka menyerang, kadang-kadang mereka diserang. Tapi rakyat atau tentara Israel ini tidak bisa menerima fakta itu. Seolah-olah tuh seharusnya sama, nggak pernah boleh kalah perang, nggak pernah boleh diserang, kami yang selalu harus menyerang. Jadi mereka tidak mau berubah ya, dan ini memang merefleksikan sifat dasar kita sebagai manusia, tidak mudah berubah. Kita maunya tuh orang lain, situasi yang berubah, kitanya tidak berubah. Itulah saya kira yang menjadi penyebab mengapa mereka akhirnya tuh menuntut Daud untuk seolah-olah tuh menghadirkan keluarga mereka dengan segera. Sekarang nggak ada keluarga, sekarang kamu harus hadirkan, kami tanggung jawab. Siapa yang bisa? Nah, jadi dalam keadaan krisis, kita harus lihat ke dalam. Perubahan apakah yang perlu kita lakukan di dalam diri kita? Nah, saya kembali lagi dengan cara pandang apakah ini masalah yang seterusnya atau masalah yang sementara, Pak Paul ya? Betul sekali. Salah satunya adalah memang kita harus membedakan ya, apakah krisis ini akan berlangsung lama atau sementara, dan kita menyesuaikan respons yang kita akan berikan. Misalkan dalam contoh Daud ini, dia menyadari bahwa ini adalah krisis sementara, dapat diselesaikan. Kita dapat kejar kembali, kita dapat rebut kembali anak dan istri kita. Itu sebabnya Daud menyusun kekuatan dan strategi untuk menjemput keluarganya kembali. Jadi, ya, dalam menghadapi krisis kita mesti berjuang untuk menyelesaikannya. Kecuali bila memang ini adalah krisis yang bersifat terminal. Contoh misalnya, kalau kita mendapat laporan kita terkena penyakit terminal, seperti misalnya penyakit kanker. Saya kira respons yang harus kita lakukan adalah apa? Berobat. Sedapat-dapatnya, sejauh mungkin. Berobat. Sampai titik darah penghabisan. Sampai tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Sebab kenapa? Sebab misalkan dalam penyakit kanker kita tahu bahwa sebagian kanker bisa diselesaikan, bisa diobati. Dan banyak orang yang hidup berpuluhan tahun setelah mendapatkan kanker untuk pertama kalinya. Jadi kita coba lakukan sebisa kita selesaikan. Ya, lain perkara kalau misalkan tadi yang saya sudah singgung, misalkan kematian, orang sudah meninggal, ya sudah, tidak bisa lagi kita hidupkan. Tapi yang masih bisa, yang masih bersifat temporer, kita hadapilah sebagai sesuatu yang temporer dengan harapan nanti orang itu akan bisa kembali lagi pulih seperti dahulu kala. Makanya dalam kasus ini untuk Daud mungkin ini temporer, Pak. Tapi untuk sebagian rakyat itu jadi krisis yang permanen karena anggota keluarganya meninggal dan sebagainya. Betul. Jadi dalam kasus Daud memang ini kasus yang temporer. Tapi dalam kasus-kasus yang lain bisa jadi memang itu permanen. Atau misalnya permanen bukannya kematian tapi kecelakaan ya. Sehingga orang itu cacat. Dalam kondisi cacat, ya kondisi cacatnya itu akan permanen. Nah, kita harus sesuaikan respons kita, hiduplah sesuai dengan kondisi yang ada sekarang. Tidak bisa kita tetap menuntut seolah-olah kita tidak pernah cacat. Nah, dalam hal ini bagaimana Daud menyelesaikan krisisnya itu? Yang indah adalah sewaktu orang-orang itu tuh hendak membunuh Daud, pemimpin mereka sendiri, Daud datang kepada Tuhan. Alkitab mencatat satu kalimat yang indah sekali. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Itu dapat diterjemahkan juga Daud memperoleh kekuatannya dari Tuhan. Jadi dia datang kepada imam, dia meminta imam bertanya kepada Tuhan, Tuhan menjawab Daud, silakan kejar dan kamu akan dapat memenangkan kembali anak dan istrimu. Nah, jawaban itu tuh memberikan Daud kekuatan, dia ajak rakyatnya pergi mengejar Bani Amalek dan berhasil mendapatkan kembali keluarga mereka. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita juga menghadapi krisis? Memang langkah pertama adalah selalu ya, datang kepada Tuhan. Dan sebab dalam relasi dengan Tuhan, dalam
keluh kesah dengan Tuhan, dalam permohonan doa dengan Tuhan, disitulah kita mendapatkan kekuatan. Ya, dalam kita membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, percaya kembali ya pada firman-Nya hari lepas hari. Di sanalah kita akan mendapatkan kekuatan yang dibutuhkan. Dan akhirnya kita bisa melewati krisis itu. Seringkali justru orang dalam waktu krisis itu menjauh dari Tuhan, Pak. Iya ya. Seolah-olah saya harus berkata orang itu tuh marah kepada Tuhan. Dan menyalahkan Tuhan. Jadi untuk sementara tidak mau terlalu dekat-dekat dengan Tuhan yang dianggapnya sebagai penyebab semua malapetaka ini. Cari alternatif lain juga, Pak ya. Misalnya? Iya, yang jadinya ke kekuatan yang lain yang di luar Tuhan begitu. Atau ada orang yang begitu, makanya mencari jalan keluar yang tidak Tuhan perkenan. Nah, makanya pentingnya kita kembali lagi kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan mengizinkan, tapi tidak berarti Tuhan jahat. Ada maksud yang Tuhan memang sedang kerjakan yang belum bisa kita lihat sekarang. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini juga. Bu Esther, terima kasih. Ini sesuatu perbincangan yang sangat relevan yang kita hadapi sewaktu-waktu. Jadi ini akan menjadi bekal yang sangat penting bagi kita. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara